Kalau kita ngomongin penderitaan, salah satu sebab penderitaan paling besar adalah kemelekatan. Jadi melekat itu apa sih teman-teman? Melekat itu adalah ketika diri kita atau batin kita nempel kepada sesuatu. Itu melekat. Ketika ada sesuatu yang kita tempelkan kepada diri kita. Bukan nempel secara fisik ya. Tapi nempelnya itu lebih kepada nempel secara mental. Atau nempel secara emosional. Ada banyak sebab sesuatu itu bisa nempel. Yang pertama karena memang mungkin boleh jadi sesuatu itu emang lengket. Ya. Menarik untuk ditempelkan. Atau yang kedua, boleh jadi karena kita yang menggenggam terlalu erat. Dan hati-hati loh. Begitu kita genggam terlalu erat atau kita terlalu menempelkannya sangat lekat, itu nanti ketika suatu saat itu terlepas dari hidup kita, sakitnya luar biasa terasa. Sebagaimana analogi yang sering saya sampaikan, Bapak Ibu, saya punya dua tangan, ya. Yang satu saya tempelin dengan selotip, yang satu saya tempelin dengan tisu basah. Kan sama-sama bisa nempel ya. Tarik dua-duanya. Zrek. Kira-kira mana yang sakit? Yang sakit yang selotip. Kenapa? Karena lebih lekat. Banyak di antara kita yang menempelkan harta, menempelkan orang-orang yang kita cintai, Abdul. Siap, Ustaz. Terputus tadi ya. Betul, Ustaz. Ini sudah 2 kali nih. Ini bukan masalah sinyal, tapi masalah laptop saya. Kayaknya Masya Allah. udah harus beli baru nih, Kang. Insya Allah, Ustaz. Ada yang kirim nanti, Ustaz. Saya terlalu melekat dengan laptop, jangan-jangan ya. Masya Alhamdulillah. Sampai mana tadi ya? Sampai mana Kang tadi kan? Ini, Ustaz. Sampai melekat kepada orang-orang, kerjaan. Iya. Nah, itu. Lanjut ya. Siap, Suara Ustaz. saya aman ya. Slide-nya udah nampak lagi ya. Aman, Ustaz. Siap. Jadi ya begitu. Banyak di antara kita yang melekat dengan harta, menempelkan diri kita dengan harta, menempelkan diri kita dengan orang-orang yang di sekitar kita, mungkin orang-orang yang kita cintai. Kita melekat dengan keinginan. Kenapa sih ada orang yang menginginkan sesuatu, kemudian ketika sesuatu itu tidak terwujud, lalu yang terasa sakit luar biasa. Kenapa ini nggak terwujud? Karena dia menempelkan keinginannya terlalu erat. Makanya kaidah dalam agama kita itu fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Jadi kalaupun kita sudah punya azam dan tekad yang kuat, tetap bingkai itu dengan fatawakkal 'alallah. Dengan beautiful surrender. Ya. Itu yang saya tulis di buku saya yang ke-6 yang terakhir, launching ya. Ada yang sudah baca? Di buku itu saya menulis agak cukup panjang tentang makna surrender. Surrender itu adalah bingkai dalam setiap gerak langkah. Kita boleh dong punya keinginan, kita boleh punya mau, kita boleh punya kepengen, tapi tetap semua itu perlu kita bingkai dengan keberserahan kepada Allah. Gitu ya. Jadi itu ciri-cirinya. Jadi ciri kita melekat dengan sesuatu itu gampang aja. Apa tandanya kita melekat dengan sesuatu? Ketika sesuatu itu rusak, ketika sesuatu itu hilang, ketika sesuatu itu lenyap, ketika sesuatu itu meninggalkan kita, maka timbul rasa menderita yang teramat sangat. Ya. Ketika saya melekat dengan laptop saya, ketika laptop saya rusak, ada rasa menderita yang teramat sangat. Jadi itu tanda kita melekat dengan sesuatu. Makanya satu-satunya kemelekatan yang harusnya kita punya itu cuman lekatnya hati kita dengan Allah. Itu satu-satunya kemelekatan yang
akan membahagiakan, akan menenangkan, akan mendamaikan, yaitu lekatnya hati kita dengan Allah. Karena ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Kenapa seperti itu? Allah nggak akan ninggalin kita. Kita yang sering ninggalin Allah. Allah tuh nggak kemana-mana. Allah selalu ada. Kita malah yang nggak mau datang. Sebagaimana nasihat dari Maulana Rumi, syair, ya. Aku hadir tapi engkau lupa untuk datang. Kita yang sering nggak datang, Allah mah ada terus. Ya. Tapi kalau melekat sama yang lain itu akan membuat kita menderita. Dan kemelekatan yang paling nyiksa itu, Kang Abdul dan kawan-kawan sekalian, adalah lekatnya kita dengan hidup di dunia. Kepengen hidup selama-lamanya, nggak menginginkan kehidupan akhirat. Itu kemelekatan yang paling menyiksa. Nanti ketika waktu pulang kita tiba, itu sakaratul mautnya sakit luar biasa, na'udzubillah. Kan kita berdoa ya, dimudahkan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan. Nah, orang yang akan mudah ketika sakaratul maut adalah orang yang tidak terlalu lekat dengan dunia. Tapi orang yang tidak menginginkan kehidupan akhirat, dia pengen hidup ribuan tahun di dunia ini, seakan-akan nggak mau kehilangan apa yang sudah dia kumpulkan. Waduh, itu sakitnya luar biasa tuh. Masih ingat analogi selotip dan tisu basah tadi? Itu. Makanya kalau kita umroh, kalau kita haji, itu kan rukun pertama tuh ihram. Ihram itu kan latihan meninggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Ihram itu latihan melepas kemelekatan. Mau kita apapun status sosialnya, jabatannya, profesinya, pekerjaannya, berapapun saldonya, itu ketika ihram semuanya sama tuh. Bener gak? Semuanya sama. Gitu teman-teman. Iya. Mudah-mudahan kita bisa umroh bareng ya, insyaallah ya. Yang mau umroh bareng saya insyaallah bulan Agustus. Yuk segera daftar di Perjalanan Hikmah. Jadi ihram tuh latihan melepas kemelekatan. Kita datang gak bawa apa-apa dan kita pulang juga nanti gak bawa apa-apa kecuali amal saleh. Jadi kita gak terlalu erat nempel sama dunia gitu. Ya, dunia itu kita genggam tapi di tangan aja, gak usah dimasukin ke hati gitu. Makanya doanya Abu Bakar itu, ya Allah, jadikanlah dunia ini berada di tanganku saja, bukan di hatiku. Itu keren doanya tuh. Itu doa keren tuh teman-teman. Ya. Jadi minta sama Allah, kita pasti punya kecenderungan tertarik sama dunia, itu pasti. Karena ayatnya gimana tuh? Quran surat An-Nisa tuh gimana? Iya Kang, zuyyina linnasi hubbus syahwat. Tuh, hatur nuhun Kang Abdul. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu la yuhibbul saya lupa ujungnya. Tapi mata'ul ghurur. Wallahu apa? Mata'ul ghurur. Hayatud dunya mata'ul ghurur itu ya. Yeah. Jadi di situ memang Allah menceritakan zuyyina linnasi hubbus syahawat. Memang kita punya kecenderungan gitu, punya ketertarikan untuk kepengen lekat hubbus syahwat dengan segala perhiasan-perhiasan dunia itu, ya, harta, pasangan, anak-anak, kendaraan, kuda-kuda, emas, perak, kan gitu ya. Tapi challenge-nya adalah bagaimana itu ya udah sampai tangan aja. Sampai tangan dan sampai kaki aja. Gitu kan. Jangan kita masukkan ke dalam hati. Nah, itu tuh memang kita harus minta sama Allah. Seperti Sayyidina Abu Bakar. Ya. Banyak banget nih.
insight yang bisa kita ambil dari Sayyidina Abu Bakar ya. Dan kalau kita umroh, kalau kita haji itu kan kita berziarah ke makamnya Sayyidina Abu Bakar. Di Madinah itu Rasulullah berdampingan dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab ya. Kita salam kepada Nabi, salam kepada Sayyidina Abu Bakar ya. Assalamualaikum ya khalifati Rasulillah. Doanya Abu Bakar begitu, ya Allah, jadikanlah dunia berada di tanganku saja, bukan di hatiku. Jangan masukkan ke dalam hatiku. Itu teman-teman. Ya, minta sama Allah, nanti Allah bimbing. Kita nggak bisa la haula wala quwata illa billah kalau Allah nggak nolong kita. Maka dalam urusan sekecil apapun kita minta ditolong sama Allah.